Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan materi yang kemarin mengenai delineasi das ya. Untuk yang selanjutnya kita masih membahas mengenai delineasi das, yaitu dimana nanti untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahasnya menggunakan HMS versi 4.11 ya. Nah, adapun tahapannya ya, sebelum kalian masuk ke HMS 4.11, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Jadi ini adalah tampilan HMS 4.11 di mana ini ada yang namanya watershed atau basin, kemudian ada komponen editor, kemudian di sini ada desktop, kemudian ada message-nya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke HMS-nya saja. Oke, ini saya minimize dulu. Kita masuk ke HMS ya, dimana simbolnya ada awan, kemudian ada hujan, kemudian di bawahnya ada gunung ya. Nah, untuk versi HMS 4.11 ini untuk penggabungannya nanti kita pakai yang kemarin ya, kita sudah menggunakan QGIS, dimana nanti untuk file gabungannya kita pakai yang versi UTM untuk melakukan delineasi di Dasamin ya. Jadi tampilannya tadi seperti ini ya. Ini ada watershed-nya, di sini ada message, di sini ada desktop, di sini ada komponen editor. Nah, ini kita klik file, kemudian kita klik new ya. Di sini kita masukkan latihan delineasi Dasamin. Kemudian untuk deskripsinya kita isikan analisis catchment area Dasamin, dimana untuk lokasinya ini adalah lokasi penyimpanan. Nah, ini kita misalkan saya mau menyimpannya di sini. Nah ini saya pilih. Kemudian untuk develop unit sistemnya kita pakai metrik ya, jadi untuk yang ini jangan lupa diubah. Kemudian kita create. Nah, nanti otomatis di watershed atau basinnya nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita nanti untuk selanjutnya kita akan mulai memodelkan basinnya ya. Jadi dalam hal ini nanti kita masuk ke komponen, kemudian kita create basin model manager ya. Kita pilih new. Di sini ada basin satunya itu kita ubah menjadi Dasamin. Nah, misal untuk deskripsinya itu adalah Dasamin di Karanganyar ya. Kita create, kemudian kita close ya, karena di sini sudah muncul ya. Nah, ini kita klik ya, di sini sudah muncul ada tulisannya Dasamin ya. Nah, ini nanti kalau kita klik ya, di sini sudah muncul di desktopnya itu ada seperti layar putih ya. Nah, ini nanti kita akan memasukkan terrain datanya dengan UTM yang kita punya kemarin. Nah, caranya gimana ya? Jadi kita klik di Dasaminnya ini, kemudian kita klik GIS-nya ya. Nah, dari GIS ini nanti kita pilih ini ya, koordinat sistemnya. Kita pilih browse ya. Kemudian di sini kita cari yang gabungan ya. Kemarin kita sudah menggabungkan di QGIS ya. Di sini ada gabungan 2 Dasamin yang kita select ya. Kita tunggu ya. Di sini sudah ada tulisannya UTM zone 49S, dimana untuk Jawa Tengah itu posisinya dia ada
di 49 south atau di 49 selatan. Kemudian kita set ya. Nah, ini kita tunggu sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya nanti ya kita akan mulai mengubah tiren datanya ya. Jadi kita masuk di komponen, kemudian kita masuk di tiren data manager, kita klik new ya. Di sini ada tiren 1 ya. Nah, untuk tiren 1 di sini kita ganti ya, Demnas Samin ya. Demnas Samin, dimana nanti kita mulai menggabungkannya itu pakai UTM kita kemarin. Nah, ini sama, kita select, kemudian kita vertical unitnya tetap meter ya, jadi tidak perlu diubah. Kemudian diklik finish. Nah, ini sudah muncul ya tiren datanya. Nah, ini juga sudah muncul. Nah, yang selanjutnya nanti kita akan mengubah tiren datanya yang di Dasamin itu dengan tiren datanya pakai Demnas. Jadi ini belum muncul ya, kita klik di sini dulu ya, Demnas Saminnya itu kita klik. Kemudian pada komponen editornya tadi kita sudah ganti tirennya dengan Dasamin ya, jadi ini diklik, kemudian tiren datanya muncul Demnas Samin, kemudian kita save ya. Nah, otomatis nanti ini akan berubah menjadi data dem yang kita punya. Nah, ini tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan proses untuk delineasi dasnya. Bagaimana caranya ya? Jadi di HMS itu kita tinggal melakukan yang namanya pre-processing, kemudian pre-process drainage, kemudian ada identify stream, kemudian ada breakpoint manager. Nah, yang terakhir nanti di delineate element. Nah, jadi yang pertama kita akan memprosesingnya dulu ya. Jadi yang dimaksud pre-processing itu adalah proses mengisi daerah cekungan atau daerah rendah ya. Nanti akan terlihat ya perbedaannya ketika pre-processing ini sudah dilakukan. Nah, untuk pre-processing ini sendiri ini nanti butuh waktu kurang lebih 10 menit. Nah, ini udah selesai. Nah, yang ini ya ada biru-birunya ya, ini itu dia namanya pre-processing ya. Nah, yang selanjutnya apa? Kita balik lagi ke GIS, kemudian kita pre-process drainage ya. Jadi nanti akan muncul seperti anak-anak sungai yang masuk ke dalam sungainya. Nah, ini untuk pre-processing drainage ini tergantung dari data dem yang ada ya. Jadi misal semakin luas data demnya, itu pre-processing drainage-nya juga akan semakin besar. Nah, ini mungkin untuk menyingkat waktunya saya pause terlebih dahulu. Nah, nanti kalau sudah pre-processing drainage-nya selesai, kita lanjutkan recordingnya lagi. Nah, ini adalah salah satu proses ketika pre-processing drainage-nya sudah selesai. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita akan melakukan yang namanya identify stream ya. Jadi ini klik menu
GIS lagi, kemudian kita identify streamnya. Nah di sini misal kita buat itu contohnya itu misal kita ambil 1 kilometer ya. Jadi maksudnya 1 kilometer ini kita akan mengidentifikasi itu setiap 1 kilometernya itu kita anggap itu dia sudah merupakan suatu aliran ya. Jadi ini satu kita oke, kemudian nanti dia akan mengidentify streamnya terlebih dahulu. Nah jadi tampilannya nanti akan seperti ini ya. Nah ini ada garis warna coklat tua, kemudian coklat muda. Nah ini maksudnya nanti yang coklat tua ini dia sudah kumpulan dari beberapa yang coklat muda ya. Jadi urutannya coklat paling muda, kemudian agak tua sampai ke coklat tua. Nah ini mungkin untuk istilahnya itu agar tidak berat ya, jadi kita bisa menampilkan yang perlu saja, yaitu di view, kemudian ada map layar, kemudian kita checklist hanya pada identify dan pada flow accumulation, yang flow direction, sync location, sync fill, dan terrainnya itu bisa kita nonaktifkan dulu ya. Nah ini jadi hanya ada dua ini ya. Kemudian yang selanjutnya kita mau buat breakpointnya. Nah breakpoint itu dia maksudnya nanti kita mau menentukan titik outletnya ya. Jadi kita klik menu GIS, kemudian kita pilih breakpoint manager ya. Jadi ini kita klik di sini, kita pilih klik yang breakpoint tool ya. Nah di sini kita zoom sampai besar ya, karena nanti kalau tidak pas itu nanti tidak akan terdelineasi ya. Jadi ini kita klik ya, kemudian di sini ada muncul tulisannya breakpoint ya. Nah ini misal kita isikan deskripsinya namanya itu outlet Dasamin ya. Keterangannya apa ya, dia itu kita anggap sebagai hilir dari Dasamin. Nah ini kita create ya, nanti akan muncul di sini. Nah ini sudah keluar ya. Nah ini outletnya. Nah untuk langkah yang selanjutnya atau langkah terakhir kita akan membuat delineasinya. Nah ini dari gambaran dam kita tadi, terus kita klik GIS, terus kita langsung pilih delineate elemen. Nah di sini ada isian subbasin ya. Nah untuk subbasin kita klik aja ya, kita beri judul ya subbasin, kemudian ada ridge, kita juga pilih ridge, kemudian junctionnya kita tampilkan, junction perfectnya adalah J, convert breakpointnya kita pilih yes, kemudian tinggal kita delineate. Nah kita tunggu prosesnya. Nah ini ya, kita tunggu prosesnya, kurang lebih nanti hanya butuh beberapa menit ya untuk mendelineasi. Ya, nanti kita bandingkan coba dengan hasil dari QGIS ya. Jadi kalau yang di sini ya kita bisa membandingkan nanti dengan hasil yang di QGIS. Nah ini proses delineasi ini juga tergantung dari besarnya catchment area yang akan dihasilkan nanti ya. Jadi semakin besar itu nanti juga akan semakin lama ya. Kebetulan kalau kita cek itu Dasamin ini juga lumayan cukup besar,
yaitu sekitar 400-an lebih ya, luas dasnya ya. Untuk Dasamin sendiri ini dia berada di bawah kewenangannya Pusdataru atau Pusdataru Bengawan Solo ya, dimana Dasamin ini dia ada beberapa waduk di dalamnya ya nanti untuk Dasamin ini. Nah, misal kita klik daerah aliran Sungai Samin, itu dia mulai dari Tawangmangu ya, kemudian dia ada di Metese, kemudian Jumantono, kemudian Trani ya. Jadi kalau di UTP banyak sekali yang rekayasa irigasi kemarin itu ngambilnya Bendung Trani ya. Jadi Bendung Trani ini dia ada di area Sungai Samin ya. Kemudian Polokarto sampai nanti hilirnya itu dia ada di Bengawan Solo ya. Nah, ini masih proses delineate ya. Terhenti ya, atau mungkin, tapi proses delineasinya nanti adalah seperti itu tadi ya. Kita coba tunggu aja. Nah, sebentar lagi biasanya sih langsung muncul ya. Nah, kalau catchment area luas atau luas areanya Samin itu kalau menurut Pusdataru itu sekitar 336,7 km persegi ya, dengan panjang sungainya itu 53,8 km ya. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah mulai muncul ya, ini Dasamin ya. Jadi Dasamin itu gambarannya seperti ini ya, lumayan agak ruwet ya. Nah, kemarin ya saya sudah mulai mencoba pakai QGIS ya. Nah, ini kita coba tampilkan ya kalau pas kita pakai QGIS. Ini Dasamin versi QGIS. Nanti yang terbaca di sini itu hanya yang versi SHP. Nah, ini ada SHP. Nah, ini kalau dilihat mirip ya antara Dasamin yang kita buat pakai QGIS ya dengan yang pakai HMS itu sama ya. Jadi itu ya langkah-langkah dalam membuat delineasi Dasamin dengan menggunakan HMS 4.11. Saya kira untuk recordingnya sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa untuk tugasnya ya, kalian membuat das kalian masing-masing ya, tidak boleh sama dengan saya, yaitu pakai Dasamin. Tinggal nunggu Demnasnya yang di versi tanah air berfungsi, nanti kalian tinggal download ya. Oke, saya kira cukup dulu untuk tutorial hari ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.